Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Swandi di channel Dunia Ikan Gabus. Masih bersama kita menjawab pertanyaan dari teman-teman saudara-saudaraku yang masih eksis membudidayakan ikan gabus sampai hari ini. Dan saya harapkan tetap semangat ya. Jangan pernah loyo ya. Kalau memang ini menjadikan sebuah usaha yang memang mau diniatkan untuk serius, seriusilah ya. Jangan setengah-setengah. Kalau memang mau fokus, insya Allah pasti bisa jadikan untuk harapan hidup. Ya, saya katakan bahwa dunia perikanan ini sangat menjanjikan, bisa dijadikan sebuah peluang usaha yang bukan hanya untuk sampingan, tetapi bisa digunakan untuk menjadi pekerjaan pokok. Oke, langsung saja pertanyaan yang pertama dari Bapak Bendot yang ada di Blora. Ya, selamat pagi Pak Suandi, selamat pagi. Selama ini saya mencari benih ikan gabus dari alam. Kemudian sebagian saya jual. Tetapi menghadapi permintaan konsumen yang jumlahnya besar, saya tidak mampu untuk melayaninya. Ya, ada permintaan sampai 10.000, 20.000, itu cukup sulit. Sementara kalau saya mengambil benih dari luar, saya kurang yakin dengan kualitas dan kesehatan ikan itu. Mohon cara Pak Suwandi bagaimana saya bisa memproduksi benih dalam jumlah besar agar bisa mampu memenuhi permintaan konsumen untuk permintaan benih. Jadi begini Pak Mas Bendot yang ada di Blora. Untuk kita bisa memproduksi benih dalam jumlah besar, memang kita perlu induk yang tidak sedikit. Ya, makanya saya katakan sering di video saya, kalau teman-teman hanya mengharapkan tangkapan alam, ya orang tiap hari cari ikan gabus di mana-mana diburu habis-habisan, benih ikan gabus diambil. Pertama, dari sisi kualitasnya kita tidak bisa menjamin. Karena apa? Benih tangkapan alam itu, kita kalau lihat induknya besar sih nggak masalah ya. Tapi kalau kita nggak melihat, asal ada anak gabus saja diambil. Padahal induk yang menetas di itu cuma satu jempol kaki, atau mungkin satu ibu jari, sudah bertelur. Tentunya kualitasnya kurang bagus ya. Jadi makanya sejak awal kalau memang mau produksi benih jumlah besar, kita harus mulai memproduksi benih sendiri ya. Jadi mulai memproduksi benih sendiri, mulai memijahkan ikan gabus sendiri ya dengan cara yang sangat bagus ya. Pertama kita persiapkan induk. Ya mulai dari membesarkan sendirilah ya. Kalau memang bagus untuk membesarkan sendiri. Kenapa kalau membesarkan sendiri? Pertama, kalau kita membesarkan sendiri itu dia ikannya sudah jinak, sudah biasa bersentuhan dengan manusia. Saat kita nguras, saat kita pegang-pegang, dia nggak banyak begitu berontak ya. Kemudian saat dia sudah berada di kolam beton, dia akan adaptasi dengan kolam beton, tidak kaget. Beda dengan kita ngambil dari alam, butuh waktu, butuh proses, kadang juga nggak jadi ya. Jadi pertama kita memang harus membuat induk dalam jumlah besar ya. Kita besarkan dulu, kita kasih makan daging seperti video-video saya sebelumnya bisa diikuti ya, dalam jumlah yang banyak. Tergantung kita mau jumlah berapa banyak, mau berapa pasang kita membuat induk, mau berapa banyak kita memijahkan ikan gabus. Nah kita buat dari sekarang, diberi makan daging, bisa keong dicacah, bekicot, ikan, cacing ya. Tujuannya agar proses besarnya lebih cepat ya, tetapi tetap dibudidayakan di kolam beton. Kemudian agar kita bisa memproduksi dalam jumlah besar, kita menggunakan tempat yang sangat efisien. Contoh misalkan di sini ya, saya tunjukkan di sini menggunakan bis beton ya. Yang menggunakan bis beton seperti ini. Nah, di mana bis beton ini kan kita bisa memproduksi sangat cepat ya. Dan kita mau butuh berapa banyak saja kita bisa. Ya, kalau misalkan kita tidak menggunakan bis beton ini, kita membutuhkan kolam-kolam semen. Kita butuh waktu untuk membuatnya. Kita butuh waktu untuk mencari tukang, dan kos biayanya juga lebih besar. Makanya kita cukup menggunakan bis beton seperti ini agar nanti produksinya banyak. Satu bis beton bisa memproduksi 5.000 sampai 10.000 ekor kan. Coba kalau punya 10 pasang gitu ya, kan cuma 100.000 ekor aja kecil sekali kan gitu. Dan bisa dibuat dalam jumlah massal. Misalnya kita ngawin ke 100 pasang ya, bisa 75% bertelur secara bersamaan. Tetapi pasti ada bertelur. Kalau punya jedanya 1 minggu nggak masalah, nanti bisa dicampur juga nggak masalah ya. Itu ya pertanyaannya. Silakan nanti membuat induk dulu awal-awalnya Mas, untuk kemudian nanti bisa
produksi seperti ini. Ya, kemudian berikutnya ada pertanyaan, masih ada pertanyaan dari Pak Bedot yang kedua. Untuk induk alam apa bisa di bis beton Pak untuk pemijahannya? Apa ada perlakuan khusus? Untuk ikan gabus yang dari alam memang kita butuh proses untuk menjinakkan dulu. Jadi kita memang harus menjinakkan ikan gabus itu agar dia bisa beradaptasi dengan kolam buatan. Jadi bisa dengan menjinakkan dulu, ikuti video-video saya sebelumnya. Ya, jadi ke tempat saya sebelumnya, video saya di situ ada proses bagaimana menjinakkan ikan gabus dari alam. Kemudian yang kedua ada pertanyaan dari Ferry di Banjarmasin. Kalau saya mau pemijahan dengan kolam bulat, ya dari terpal apa bisa Pak? Kalau bisa ukuran berapa Pak? Mohon pencerahannya, murah mana Pak antara bis beton dengan kolam terpal? Kalau bicara bis beton dengan kolam terpal itu memang pasti beda ya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan bis beton seperti ini ya. Jadi kita menggunakan bis beton seperti ini paling berapa kan? Di sini 85.000. Jadi bis beton ini harganya 85.000 satu bis beton. Tetapi kalau kita menggunakan kolam bulat ya, terpal bulat, itu kan kosnya nggak mungkin kan harganya 85.000, ya kan? Jadi harganya pasti beda. Kalau bicara masalah efisien bis beton daripada kolam yang bulat. Walaupun kalau memang sudah punya bisa saja digunakan untuk proses pemijahan ya, Mas Ferry ya. Silakan nanti bisa dipraktekkan, bisa dicobakan untuk proses pemijahan di kolam bulat. Ya, kalau memang mau efisien ya kolam bis beton seperti ini karena kan harganya murah kan itu. Jadi tinggal telepon itu aja langsung bisa dikirim ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Yuda ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak mau tanya, kolam ukuran 3x6 untuk pembesaran diisi berapa bibit per meter perseginya? Kok kebanyakan pada ngisi 25 ekor per meter perseginya? Jadi begini, pembesaran ikan gabus yang pernah kita lakukan ke banyak peternak yang kita miliki ya, bukan hanya sekali dua kali, sudah ribuan peternak yang kita bina selama 12 tahun ini. Nah, saya menyampaikan kepada publik bahwa pembesaran 1 meter persegi 200 ekor karena memang sudah melewati tahap uji coba. Ya, video-video panen yang kita upload ke YouTube itu memang panen dari peternak yang menggunakan cara per meter persegi 200 ekor. Kenapa? Kalau kita memang efisiensi tempat, ikan gabus itu ikan yang karakternya tidak banyak bergerak pada saat pembesaran. Bisa dilihat. Ya, apalagi kalau airnya jernih itu, kelihatan sekali ikan itu cuma jejer-jejer begini. Iya, diam. Kecuali airnya keruh yang kita nggak lihat. Tapi kalau coba air jernih, teman-teman lihat, itu ikan gabus itu saat pembesaran dia jejer-jejer aja diem. Ya, berbaris kadang di dasar, tengah, kadang ada yang di atas. Tidak seaktif ikan lele. Jadi populasi ikan yang pada saat pergerakannya tidak banyak itu bisa padat sekali. Nah, itu yang kami lakukan saat pembesaran sampai hari ini. Kalaupun tuh ada teman tadi dari Pak Yuda, Pak Polisi bilang 1 meter kok banyak yang menulis menyampaikan 25 ekor per meter persegi. Lah monggo silakan saja. Nggak masalah. Jadi per meter persegi mau diisi 25, mau diisi 2 ekor pun nggak apa-apa. Tetapi kalau kami, karena perusahaan kita mengejar produksi untuk ikan, ya kita maksimalkan populasi pembesaran. Ya untuk apa kita bikin kolam besar cuma diisi sedikit? Hasilnya nggak seberapa. Ya nggak? Nah, itu yang saya jawab kepada Pak Yuda. Kemudian mudah-mudahan bisa memberikan sebuah perbandingan. Silahkan mau per meter 25 ekor atau mau 1 meternya 200 ekor, monggo. Kalau kami memang 200 ekor, kenapa? Kita mengejar produktivitas. Yang penting di situ pemberian pakan, kemudian kontrol air. Pemberian pakan jangan terlalu banyak, kemudian kontrol airnya jangan sampai terlalu kotor. Pengurasan 1 bulan dikuras separuh, dibuang separuh. Ya, oke ya Pak Yuda, itu jawaban dari saya. Ya, demikian teman-teman semua, sahabat dunia ikan gabus ya.
jawaban yang saya sampaikan pada sesi hari ini. Tetap panteng terus channel Dunia Ikan Gabus, jangan kemana-mana. Bagi teman-teman yang mau tanya bisa langsung chat ke WA saya ataupun di kolom komentar ya. Sekian dari saya Suandi, sukses untuk teman-teman semua dalam budidaya ikan gabus dan kita maju bersama di budidaya ikan gabus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.